pendapat saya sebagai akademisi, maka premanisme mesti diberantas, Pak. Jadi premanisme tidak bisa lebih tinggi daripada polisi atau penyidik. Polisi punya keberanian untuk memberantas premanisme. Kalau tidak punya keberanian, untuk apa polisi? Nggak bisa melindungi warganya. Dilikuidasi aja atau dibubarkan aja polisi itu. Jadi premanisme ini semakin menjadi-jadi saat ini. Kenapa? Saya dapat informasi bahwa premanisme juga punya senjata api, punya bareta, dan dia bisa berbuat sewenang-wenang, bisa nagih utang. Kalau nggak itu, you bisa ditembaknya atau you bisa diancam atau dimanain lah pokoknya. Jadi seakan-akan tuh law itu atau hukum itu tidak pernah tegak di Indonesia. Saya pernah ngomong sama Pak Dian beberapa kali bahwa perkembangan hukum di Indonesia ini adalah semakin jelek, semakin buruk untuk kedepannya. Dan memang betul, sampai saat ini there is no law in Indonesia. Itu betul sama sekali itu. Nah, pandangan Prof sendiri untuk bisa meredam aksi premanisme ini, apa pandangan Prof sendiri? Jadi pandangan saya terhadap premanisme mesti diberantas. Mesti diberantas habis, jangan setengah-setengah. Kalau diberantas setengah-setengah, dia akan timbul tenggelam. Yang susah nanti masyarakat, yang susah adalah rakyat kita ini. Jadi polisi mesti bertindak. Polisi mesti melawan terhadap premanisme. Kalau polisi aja takut, apalagi kita nanti, habislah semua negara ini dikuasai oleh preman kayak di Meksiko gitu. Apakah ini suatu ancaman yang serius, Prof? Pasti, ini sudah ancaman serius kepada kita semuanya sebagai penegak hukum. Kami sebagai advokat ataupun sebagai akademisi, sebagai dosen. Kalau ini tidak diberantas, celaka semua nanti penegak hukum tuh. Nanti dikalahkan oleh premanisme. Kalau polisi sudah dikalahkan oleh premanisme, untuk apa ada polisi? Dibubarkan aja polisinya, dilikuidasi aja kantor polisi. Agar ini tidak menjamur kemana-mana, apa ketegasan dari Prof sendiri untuk bisa membuat efek jerah para premanisme ini tidak bergerak? Jadi saya himbau juga kepada Pak Kapolri, kepada semua jajarannya di seluruh Indonesia, itu mesti diperintahkan untuk memberantas premanisme. Kalau Kapolri nggak berani, ya buat apa ada Kapolri, buat apa ada polisi? Itu aja, mestinya dia berani karena dia megang senjata. Nah, ada rencana Kementerian Dalam Negeri untuk merevisi undang-undang. Prof melihatnya seperti apa, Prof? Jadi Mendagri itu mesti masalah apa? Masalah partai atau masalah Ormas. ormas itu mesti hati-hati. Kenapa? Kalau ormas sudah disalahgunakan jadi preman-preman, yang celaka nanti Mendagri juga. Tapi saya yakin Mendagri orangnya pandai, Pak Tito tuh, karena dia profesor doktor. Dan keluarganya memang banyak yang profesor doktor dan memang pandai-pandai. Dan setahu saya Pak Tito bekas Kapolri dan dia tamatan Nanyang University waktu S1-nya. Jadi pengetahuannya pasti luas dan profesor itu memang cerdik. Kenapa cerdik? Saya bilang, kalau dia nggak cerdik, nggak mungkin dia bisa jadi Mendagri 2 periode. Nah, ketegasan Prof kepada Menteri Dalam Negeri seperti apa? Ketegasan saya terhadap Menteri Dalam Negeri, ya kalau misalnya partai ataupun ormas-ormas itu nggak betul, dibubarkan aja. Daripada menyusahkan rakyat, dibubarkan aja atau dicabut izinnya. Jadi supaya langgeng kan. Memang ormas-ormas yang punya bobot, yang punya kewajiban atau punya hak dan kewajiban untuk ada dalam negeri ini, ya boleh, monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau ormas mau dijadikan premanisme, mesti dicabut aja izinnya tuh, secara tegas. Iya. Ketegasan Prof sendiri untuk pemerintahan Prabowo mengenai hal premanisme ini seperti apa? Ketegasannya, Presiden kita Prabowo mesti perintahkan Kapolri. Bila pun mesti perintahkan Pangap membantu Kapolri juga. Jadi polisi dibantu oleh tentara kalau polisinya takut. Kalau polisi nggak takut, ya nggak usah. Kalau polisi takut, tentara mesti bantu. Hand in hand, saling tolong menolong. Oke, harapan dan keinginan Prof sendiri sebagai akademisi
menyikapi masalah premanisme ini sehingga bisa diredam, apa keinginan dan ketegasan Prof? Ketegasannya polisi mesti berani berbuat menangkapin yang salah-salah itu dan diadili sampai dia masuk ke penjara. Kalau polisi sudah menangkap lantas dikeluarkan lagi tidak disidangkan, saya rasa polisinya nggak punya kompeten. Polisi kayak demikian mesti dipecat aja. Jadi dia mesti nangkap, mesti selesai BAP, lantas dilimpahkan ke jaksa lantas disidangkan. Itu baru betul. Kalau polisi cuma nangkep besoknya dikeluarkan lagi, itu polisi nggak betul caranya begitu. Apa harapan Prof untuk Kapolri sendiri untuk melihat menyikapi persoalan premanisme? Harapan saya kepada Kapolri harus bertindak tegas kepada semua jajarannya di seluruh Indonesia. Bila memang ketemu ada satu perbuatan pidana yang dilakukan oleh premanisme, ya ditangkap dong, ditahan dan diadili. Itulah maksud saya. Kalau cuma ditangkap aja besok pagi dipulangkan lagi atau dikeluarkan lagi, buat apa jadi polisi?